Hai guys, kami dari kelompok 6 dengan materi Polynomial Regression. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Winnie Destiana Sari, nama aku Dea dari Kawinahyu. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Langsung saja kita akan membahas regresi polinomial. Check it out! Lalu, apa itu regresi polinomial? Regresi polinomial adalah teknik dalam mesin learning yang memperluas model regresi linear untuk menangkap hubungan yang melengkung atau non-linear dalam data. Metode ini berguna ketika data menunjukkan pola yang tidak dapat dimodelkan hanya dengan garis lurus, sehingga diperlukan pendekatan yang mampu menyesuaikan kurva. Video ini membahas langkah-langkah membangun model regresi polinomial, perbedaannya dengan regresi linear, serta berbagai pertimbangan penting seperti underfitting dan overfitting. Untuk lebih jelasnya, simak videonya ya. Oke. Dengan regresi linear, kita bisa membuat garis yang paling sesuai jika datanya punya pola linear. Tapi, jika datanya membentuk kurva, model linear tidak cocok karena garis lurus tidak bisa membentuk atau mengikuti bentuk kurva tersebut. Jadi, regresi linear tidak akan berfungsi untuk kita. Disinilah regresi polinomial berperan. Jadi, inilah bentuk regresi polinomial. Dengan regresi polinomial, garis bisa mengikuti bentuk kurva untuk hasil yang lebih akurat. Sekarang, mari kita lihat persamaan kita di sini. Saya yakin Anda familiar dengan persamaan kuadrat seperti ini. Jadi, ini merupakan bentuk persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, yang hanyalah bentuk polinomial sederhana yang memiliki derajat 2 atau disebut persamaan kuadrat. Jadi, derajat polinomial adalah pangkat tertinggi dari x. Inilah yang akan Anda dapatkan. Anda selalu mendapatkan bentukku. Jadi, hanya dengan mengubah eksponen persamaan, kita sekarang dapat beralih ke garis lengkung, bukan hanya garis lurus. Hal tentang polinomial adalah bahwa derajat tertinggi adalah 2. Namun, ini hanyalah salah satu contoh persamaan kuadrat. Dan Anda dapat memiliki polinomial dengan derajat apapun secara potensial. Jadi, ini adalah bentuk yang lebih umum dari persamaan yang sama yang memungkinkan derajat apapun. Ia juga memiliki istilah-istilah yang sudah kita kenal seperti theta dan juga x. Jadi kita memiliki y, theta 0 itu masih intercept y atau suku bias yang berarti nilai y sama dengan x sama dengan 0. Dan kemudian kita punya plus theta 1x plus theta 2x pangkat 2 plus theta 3x pangkat 3 sampai theta n x pangkat n. Jadi seperti sebelumnya, kita memiliki set data x dengan kolom pertama x0 yang isinya semua angka 1 dan kolom kedua x1 yang berisi nilai fitur asli. Di sini tertuliskan 2, 4, 6 dan 8. Kemudian ditambahkan kolom baru yaitu x1 pangkat 2 yang merupakan hasil kuadrat dari nilai fitur x1. Selanjutnya, jadi pada polynomial regression memiliki dua kondisi yang disebut underfitting dan overfitting. Jadi, underfitting terjadi ketika model terlalu sederhana untuk menangkap pola dalam data, misalnya menggunakan regresi derajat 1 atau garis lurus untuk data yang sebenarnya berbentuk kurva. Pada gambar ini, underfitting ditunjukkan oleh garis merah. Garis merah hanya menggunakan satu derajat atau derajat 1 yang tidak bisa menjangkau seluruh pola yang ada. Selanjutnya ada overfitting. Overfitting terjadi ketika model terlalu kompleks, sehingga tidak hanya menangkap pola penting, tapi juga noise atau gangguan dalam data. Ini sering terjadi jika menggunakan derajat polinomial yang sangat tinggi, misalnya derajat 10 sampai 15. Pada gambar ini, yang merupakan overfitting adalah garis hijau.
Garis hijau tidak hanya menangkap pola-pola penting, tetapi menangkap seluruh pola gangguan yang ada, sehingga model yang didapatkan juga tidak sesuai. Oke, balik. Oke, baiklah teman-teman, mari kita lihat bagaimana kita dapat melatih model regresi polinomial. Lanjut ke praktek. Oke, baiklah teman-teman, mari kita lihat bagaimana kita dapat melatih model regresi polinomial. Pertama-tama, di sini kita bisa menggunakan dataset dari Kaggle. Kaggle menyediakan banyak sekali dataset yang dapat kita gunakan. Tetapi pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan dataset sederhana yang sudah kita buat. Ini untuk dataset sederhananya, dan kemudian di sini kita mengimport Pandas sebagai PD dan memanggil dataset yang telah tersimpan pada folder yang sama. Kemudian dataset teratas akan tertampil dengan output sebagai berikut. Untuk selanjutnya, di sini kita akan memisahkan variabel fitur dan juga target. X berisi kolom pertama yaitu suhu, dan Y berisi kolom terakhir yaitu jumlah penjualan. Data ini akan digunakan untuk pelatihan model. Selanjutnya adalah visualisasi data awal. Di sini kita menggunakan matplotlib untuk menampilkan scatter plot. Hasil akan menampilkan hubungan antara suhu X dan penjualan es krim, yaitu suhu Y. Untuk selanjutnya, kita menampilkan linear regression, membuat model regresi linear sederhana, melatih model menggunakan suhu X untuk memprediksi penjualan Y, dan memvisualisasikan hasil regresi linear dengan garis biru. Untuk hasil linear regression hanya akan menampilkan satu garis lurus. Pada linear regression tidak akan menjangkau keseluruhan pola yang ada. Garis lurus kurang mencakup bagian-bagian tertentu. Oke, selanjutnya ada model polynomial regression. Di sini menggunakan polynomial features untuk mengubah data menjadi fitur polinomial. Melatih model regression linear terhadap fitur polinomial ini, menampilkan hasil regresi polinomial yang biasanya lebih baik menangkap pola non-linear dibanding regresi linear biasa. Di sini, polynomial regression menggunakan degree 2 atau X derajat 2. Hasil polynomial regression dengan derajat 2 yang ditunjukkan oleh garis biru berhasil menangkap seluruh pola non-linear dibanding regresi linear biasa tadi. Jadi itulah bagaimana model polynomial regression digunakan. Oke, itu saja percobaan untuk polynomial regression. Jadi, polynomial regression adalah ekstensi langsung dari regresi linear yang sangat powerful untuk memodelkan hubungan nonlinear dalam data. Kunci keberhasilannya terletak pada transformasi fitur yang tepat dan pemilihan derajat polinomial yang seimbang. Proses pelatihan tetap sama dengan regresi linear setelah data diubah. Perhatikan selalu resiko underfitting dan juga overfittingnya. Untuk implementasi praktis di Python, kita dapat menggunakan library seperti skitlearn yang memiliki fitur otomatisasi. Evaluasi model sebaiknya dilakukan dengan membagi data menjadi training dan test set untuk mendapat gambaran performa generalisasi model. Itu saja sedikit penjelasan mengenai regresi polinomial. Semoga bermanfaat.